Bagaimana cara membuat pizza rumahan tapi rasa restoran? Di resep ini aku membuat adonannya pakai cuka ya. Hasilnya bagus sekali kalau pakai cuka maya. Jadi adonannya teh ringan banget, lembut selembut kapas ya. Nah, di sini untuk toppingnya ya, aku memakai 3 rasa, ada topping mozzarella dan juga ada keju oles ya atau keju puff. Nah, untuk topping pizza mah ya sesuai selera aja, yang penting ada sausnya, saus pizzanya. Oke. Penasaran gimana cara buatnya? Langsung mari coba. Pertama kita masukkan air hangat dulu ya, 300 ml air hangat ya. Lalu ada ragi 1,5 sendok teh. Kemudian aku tambahkan jabadi atau yogurt ya, 2 sendok makan. Nah, kalau gak ada mah skip aja atau ganti dengan telur. Lalu 3 sendok makan susu bubuk, lalu 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh baking powder, dan di sini aku pakai cuka ya, cuka dapur 2 sendok teh karena takaran terigunya 500 gram lebih ya, atau 1 sendok makan cuka tehnya ya. Nah, terus aduk-aduk dan sekarang masukkan, kalau sudah tercampur masukkan terigunya 525 gram atau 3 gelas setengah. Terigunya protein tinggi ya, untuk roti-rotian atau terigu serbaguna gitu. Nah, aduk-aduk hingga tercampur seperti ini. Selanjutnya aku tambahkan yang terakhir ini setengahnya lagi ya, belum semua. Nah, jadi terigunya itu 3 gelas setengah atau 525 gram. Terakhir ada garam 1 sendok teh dan butter 20 gram, terus minyak sayur 30 ml ya. Minyak goreng gitu ya, atau minyak zaitun. Lalu aduk-aduk hingga tercampur. Aduk dulu hingga tercampur, kemudian di sini kita akan ulenin ya. Uleninnya kayak mencuci baju tuh, kayak gini, digusrek-gusrek begini, dikucek-kucek gini hingga kalis ya, hingga kalis lembut. Aku menguleninnya kurang lebih 10 menitan, atau mau pakai mixer juga boleh ya, pakai mixer mah 5 menit kurang lebih ya. Nah, kalau misalkan permukaannya sudah kelihatan mulus, lembut mah ya udah berhenti ya. Nah, kayak gini. Nah, sekarang aku balikin lagi ke baskom tadi ya. Dan di sini harus mengembang dulu si adonan ini. Nah, kasih minyak dulu biar tidak rametek nanti di apa namanya? Dina plastik ya. Karena ini kan sekarang kita tutup dulu ya. Nah, ditutup. Nanti kan ketika mengembang teh suka nempel gitu, teman-teman. Jadi wayahna olesi dulu minyak. Aku diamkan ini ya kurang lebih 1 jam. Nah, setelah 1 jam, Masya Allah, adonannya sangat mengembang ya, tuh ringan sekali, ringan seperti awan. Karena aku menambahkan tadi di adonannya cuka ya, cuka masak atau cuka dapur. Jadi cuka itu bagus sekali untuk adonan pizza, adonan samuli, roti-rotian kayak gitu, bolu-boluan atau donat-donatan juga bagus sekali ya memakai cuka teh. Jadi si adonan teh makin ringan, makin lembut ya, makin empuk dan awet juga ya, tahan beberapa hari gitu ya, tidak mudah berjamur. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut aku bagi 3 ya, kurang lebih ini masing-masing 160 graman dan yang satunya 200 gram karena agak besar ya. Nah, kalau sudah dibeletin mah udah didiamkan dulu ya 10 menit hingga melentur aja gitu ya. Nah, selanjutnya aku siapkan loyang. Loyangnya ada ukuran yang seberapa ya? Kurang lebih ukuran nanti 20, yang 24 dan yang 28 gitulah ya, teman-teman. Ada yang besar ukurannya ya, ada yang besar 1, yang pertengahan 2 ya. Terus kita gilas dulu seperti ini. Lanjut letakkan di loyang seperti ini, diratakan seperti pada umumnya pizza gitu semuanya ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Dan ini setelah diletakkan di loyang begini teh tidak langsung dikasih topping ya, teman-teman. Kita mau diamkan dulu agar nanti hasilnya empuk serempuk. Biarkan mengembang dulu sebentar aja ya, kurang lebih 30 menitan. Jadi nanti hasilnya teh beda ya, teman-teman. Nah, kalau aku begini ya, setelah dibentuk teh diamkan dulu. Nah, diamkan dulu kurang lebih 30 menit. Nah, ini sudah terbentuk ya, pokoknya semuanya bentuk banyak, teman-teman. Jadi diratakan gini, dibuletin di loyang. Nah, udah selesai ini semua. Sekarang kita langkah selanjutnya agar hasilnya empuk, diamkan dulu ya hingga mengembang kurang lebih 30 menitan ya, teman-teman, biar hasilnya nanti empuknya lembut seperti kapas dan empuknya kayak di restoran. Pokoknya nama teman-teman simak kuenya. Nah, ini sudah 30 menit aku diamkan, sudah sedikit mengembang, bukan sedikit lagi, udah mengembangnya. Tuh, sekarang kita buletin atau bentuk seperti pada umumnya pizza ya. Tuh kayak gini. Pokoknya teman-teman simak kuenya tutorialnya. Ini nggak apa-apa agak debak sedikit, agak-agak gendut ya, gendut sedikit nggak apa-apa. Pokoknya bisa diatur, kalau mau tipis silakan digilas tipis biar nanti hasilnya agak crispy gitu. Kalau saya mah jadi empuk hasilnya teh. Nah, kalau sudah ditusuk-tusuk dengan garpu ya, lalu diolesi dengan susu cair. Untuk topping bebas. Di sini aku pakai zaitun, paprika merah, kuning, hijau, dan ada saus pizza, juga ada keju mozzarella dan ada keju oles ya, karena aku pakai 3 rasa di sini.
Nah, yang pertama ini yang pizza keju puk. Nah, pertama letakkan sausnya, lalu keju puknya. Ini keju puk itu keju apa, Umi? Keju oles ya, teman-teman. Keju oles, bukan mayones, keju oles ya. Nanti ini ada taburan sedikit ya. Ada zaitun dan bagdones juga paprika ya. Nah, ini yang kedua, ini mah tanpa saus ya, rasanya kayak patair gitu, tapi endol pokoknya nama. Pizza keju ya, ini namanya pizza keju aja. Kan tanpa sausnya ya. Ini ada keju oles dan mozzarella juga. Terus ada habat soda dan wijen ya, taburan opsional etama ya. Nah, kalau sudah ini dua rasa sudah beres, sekarang kita panggang suhu 180, api bawah dulu, nanti api atas. Nah, untuk yang rasa mozzarellanya ini juga sama kayak tadi tuh udah mengembang ya, karena udah 30 menit ini teh. Dan kini bikin lagi kayak tadi sebagaimana pizza pada umumnya, lalu ditusuk-tusuk dengan garpu biar tidak melendung nanti pas di oven. Olesi juga dengan susu. Lalu letakkan saus pizzanya. Untuk saus pizza, resep saus pizza ada di playlist aku, tinggal cek ya. Lalu ini letakkan kejunya dan zaitun, paprika, juga bawang ya. Bawang bombay itu ya. Ada daun peterseli kalau suka. Nah, ini sudah selesai panggang sama kayak tadi ya. Api bawah dulu, nanti api atas. Nah, ini yang pertama sudah matang. Angkat dulu. Wangi sekali kayak di restoran, walaupun ini pizza-pizza ala rumahan gerarendut, walaupun gerendut tapi rasanya teh rasa restoran karena emang bener-bener empuk kayak di restoran, teman-teman. Nah, ini udah matang juga yang terakhir keju mozzarella. Nah, jadi aku bikinnya tiga macam gitu ya. Yang satu pizza mozzarella, yang satu pizza keju puk ya. Yang satu pizza puk juga tapi tanpa saus ya. Cuma keju puk dan mozzarella dan habat soda. Nah, ini karena galalede ya, sehingga ya bag wajib dipotong-potong dulu biar kelihatan kayak di restoran gitu tuh segitiga begini ya, biar kelihatan mahal gitu ya teman-teman, kayak di resto gitu. Dan emang rasanya juga kayak di resto teman-teman, selain empuk gurih banget ya, gurih banget. Nah, untuk keju saya sarankan saya pakai keju mozzarella yang merek puk ya teman-teman, itu wangi sekali dan melor-melor. Karena di sini saya udah agak dingin, jadi saya sepinya udah agak dingin, jadi nggak terlalu melor-melor ya teman-teman. Oke, sudah selesai pizzanya, saya potong-potong. Ini wangi sekali, ini untuk makan malam anak-anak ya. Kalau suami saya mah makan kapsah saja. Ini mah udah buat anak-anak, ini makan malam ceritanya ya. Nah, ini karena ini udah agak dingin, jadi si keju teh tidak melor-melor deh ya teman-teman. Sebaiknya disantap selagi panas gitu biar kejunya itu melor-melor atau meleleh gitu ya. Ketika masih meleleh itu mantap sekali. Nah, nggak apa-apa walaupun sudah agak dingin. Oke, tetap empuk, lembut, dan enak rasanya, gurih kayak di restoran. Oke, pizza ini cocok banget untuk makan malam, makan siang, atau sarapan. Oke, segitu aja cara bikin pizzanya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.